Alhamdulillahilladzi muthabbitil qulubi wal aqdam alladzi kana alaihi haqqan nasrul mu'minina ma damatil ayyam wa sallallahu ala Muhammadin nasiril haqq bil haqq al-hadi ila siratim mustaqim wa ala alihi wa ashabihi yastannuna bisunnatihi wa yahtaduna bihudahul qawim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para hadirin hadirat jamaah subuh Masjid As-Salam yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atas izin dan irodahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, pagi ini kita bisa hadir bersama-sama duduk bersimpuh di rumah Allah yang suci ini dalam menjalankan tugas hidup kita sebagai hamba-Nya melalui sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan acara rutin kita di setiap subuh Ahad. Para jemaah, pagi ini kita akan berbicara tentang ikhtiar, kiat atau langkah-langkah yang harus kita lakukan bersama untuk bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan happy ending, husnul khotimah. Dan istilah husnul khotimah ini sudah sangat familiar dengan kita ya. Bahkan suka menjadi doa apabila ada orang yang meninggal dunia. Banyak orang yang berdoa semoga husnul khotimah, begitu ya. Apa sesungguhnya husnul khotimah itu para jemaah? Baik. Makna husnul khotimah adalah huwa ayyuwaffaqal abdu qabla mautihi ilal ikla'i amma yughdibullahu azza wa jalla wa taubah wan nadam minadz-dzunub wal ma'asi wal iqbal ala ta'ah wa a'malil khair wal istiqomah alaihi hatta ya'tiyahu al mautu wa huwa ala hadhil hal. Nah, dari rumusan ini para jemaah husnul khotimah itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah ketika seorang hamba diberi taufik atau inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kematiannya untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadanya. Itu satu. Yang kedua, ketika seorang hamba mendapat ismah, yaitu penjagaan dan pemeliharaan dari Allah Azza wa Jalla sebelum kematiannya untuk meninggalkan segala perbuatan yang mendatangkan murka-Nya. Dan yang ketiganya, ketika seorang hamba diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum kematiannya untuk bertobat dari dosa dan kesalahannya. Itulah 3 unsur husnul khotimah. Jadi saya ulangi, seorang hamba mendapatkan inayah atau taufik dari Allah sebelum kematiannya untuk senantiasa berada di atas jalan ketaatan. Yang kedua, seorang hamba diberi ismah, penjagaan dan pemeliharaan oleh Allah Ta'ala sebelum kematiannya sehingga dia terhindar dari segala perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Yang ketiganya, seorang hamba mendapatkan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bertobat dari segala dosa dan kesalahannya sebelum kematiannya.
Nah, husnul khotimah ini para jemaah menjadi pintu masuk menuju kebahagiaan dalam kehidupan di alam keabadian. Jadi kalau seorang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, itu insya Allah kesananya ringan. Hidup kedepannya itu mudah. Di alam bakoknya, di alam abadinya, dia akan bahagia. Dan sebaliknya, jika kematiannya su'ul khotimah, buruk ending kehidupannya, itu yang menjadi sebab dia akan menghadapi kesulitan dan kesengsaraan dalam kehidupan kekal di hari kiamat kelak, bahkan diawali sejak di alam barzakh. Begitu. Itu husnul khotimah para jemaah. Nah, kita awali pembahasan ini dari kematian sebagai sebuah keniscayaan. Para jemaah, terdapat banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menegaskan tentang kematian sebagai sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh setiap manusia. Dan manusia tidak akan bisa lari dari kematian itu. Jika sudah datang waktunya, maka kematian pasti tiba dan tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan. Itu bisa kita lihat antara lain dalam surat Al-A'raf ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat itu ada ajalnya, batas akhirnya, limit waktunya. Manakala limit waktunya sudah sampai, maka ajal akan tiba kepada mereka dan tidak bisa dimundurkan atau dimajukan barang sedikit pun. Di Ali Imran 185 dikatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia akan mengalami kematian. Dan di Al-Jumu'ah 8 mengatakan, tidak ada manusia yang bisa lari dari kematian itu. Di An-Nisa ayat 78 dikatakan, dimanapun manusia berada, walaupun berada di benteng yang kokoh, di bengker yang amat kuat, tetap kematian akan datang menjemputnya. Kalau sudah tiba waktunya, dia tidak bisa bernegosiasi dengan malaikat pencabut nyawa. Bisa kita lihat di surat 63 ayat kedua terakhir. Jadi 2 ayat terakhir tuh di surat Al-Munafikun itu. Kan ada orang yang minta kepada Allah ditangguhkan kematiannya barang sejenak itu. Wa anfiqu mimma rajaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jadi dia minta pada Allah agar ditangguhkan kematiannya untuk bisa beramal soleh, khususnya bersedekah. Maka Allah menegaskan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan pernah menangguhkan ajal manusia manakala waktunya sudah tiba. Itulah kematian sebagai sebuah keniscayaan. Bahkan orang yang tak bertuhan sekalipun yakin akan mati. Hanya bedanya antara muslim dengan orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, mati adalah akhir dari kehidupan. Selesai sudah. Sedangkan kita orang-orang yang beriman meyakini kematian bukan akhir dari kehidupan, tetapi kematian adalah akhir dari kehidupan dunia dan awal dari kehidupan baru yang abadi. Dan kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Demikian para jemaah, yang seringkali kematian ini kita lupakan. Padahal Rasulullah SAW menyuruh kepada kita untuk banyak mengingat mati. Kata beliau, aksiru zikru hadimil ladat, perbanyak oleh kamu mengingat sesuatu yang bisa memutus kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian, sering mengingat kematian, banyak mengingat kematian, insya Allah bisa menuntun kita menuju kematian husnul khotimah.
Para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mendorong kita sebagai hambanya, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah kepada kita, agar yang orang-orang beriman itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Ayatnya kita sudah sangat familiar dengan ayat itu. Di surat Ali Imran 102 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, dan jangan sekali-kali kalian mati. Ini pakai takkid ya, nun bersyaddah. Wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di surat Al-Hijr ayat terakhir ayat 99 Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu kepada Rabbmu Allah Azza wa Jalla sampai kematian datang kepadamu. Artinya terus menerus beribadah, jangan berhenti sampai kematian datang. Pasti husnul khotimah. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam di surat Maryam ayat 31, Nabi Isa mengatakan di hadapan orang-orang yang mencerca ibunya, kata Nabi Isa, wa usoni bis sholati waz zakat ma dumtu hayya. Allah berwasiat kepadaku, menyuruh kepadaku, berpesan kepadaku agar aku tetap menegakkan salat dan mengeluarkan zakat ma dumtu hayya, selama aku hidup. Secara ini yang akan dapat mengantarkan seseorang pada kematian husnul khotimah. Kemudian para jemaah, Allah Azza wa Jalla juga memotivasi kita agar mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jangan sampai bertemu dengan Allah dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan buruk. Di surat 18 surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya, siapa yang yarju, berharap dan berkeyakinan akan pertemuan dengan Rabbnya Allah Azza wa Jalla, maka yang harus ia lakukan falyamal amalan sholiha, hendaklah ia melakukan amal saleh, ibadah kepadanya terus menerus. Dan dalam beribadah kepada Allah, murnikan niatnya. Jangan menyekutukan Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan seseorang pun dalam beribadah kepadanya. Karena Allah telah memerintahkan pada kita di surat 98 ayat kelima Al-Bayyinah, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan mereka tidak diperintah, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku dengan mukhlisin lahuddin, mengikhlaskan ketaatan dalam menjalankan agama, tidak menyekutukan Allah. Baik itu syirik kecil, apalagi syirik besar. Syirik kecil menghapuskan amal yang disertai dengan kesyirikan itu, yaitu riya dan sum'ah. Sedangkan syirik besar menghapus seluruh amal. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatunna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika kamu syirik, kata Allah, niscaya batal, habis dan gugur seluruh amal-amalmu, dan kamu tergolong orang-orang yang merugi. Karena syirik besar yang dilakukan oleh seseorang membuat dia keluar dari Islam, membuat dia kekal di neraka, dan membuat dia seluruh amalnya batal dan sia-sia.
Demikian Allah Ta'ala berpesan kepada kita para jemaah. Ini saking sayangnya Allah. Nggak mau kita yang beriman itu sengsara di hari kiamat. Dan Allah ingin agar kita menutup hidup ini dengan indah, dengan bagus. Dan kalau kita baca Al-Quran, para nabi terdahulu juga berpesan kepada anak cucunya agar mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Gitu. Kita bisa baca Al-Baqarah 132 para jemaah. Wa wasso biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yakub berpesan kepada anak keturunannya dengan pesan itu. Apa pesannya? Ya baniya, hai anakku. Innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama ini, dinul Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini pesan Nabi Ibrahim dan cucunya Nabi Yakub. Ibrahim, Ishak, Yakub. Bahkan Nabi siapa itu? Nabi Yusuf, cicit dari Nabi Ibrahim. Dalam surat Yusuf ayat 101 apa doanya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin, itu kata Nabi Yusuf. Ya Allah, matikanlah aku sebagai seorang muslim, dalam keadaan sebagai muslim, dan pertemukan aku di hari kiamat nanti dengan orang-orang soleh. Ini pun patut menjadi doa kita. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, wafatkan aku, matikan aku sebagai seorang muslim, dan nanti di hari kiamat kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Begitulah para nabiullah, para jemaah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub berpesan kepada anak cucu. Ini pun harus menjadi amalan kita, pesan kepada anak-anak kita, cucu kita, agar mereka tidak mati kecuali sebagai seorang muslim. Tentu bukan hanya doa kepada Allah, harus ada ikhtiar mendidik mereka. Bahkan kalau kita baca di surat Ibrahim ayat 40, Nabi Ibrahim juga berdoa agar anak cucunya itu istiqomah dan komitmen menjalankan perintah Allah, khususnya sholat. Apa doa Nabi Ibrahim? Ibu bapak, di surat Ibrahim ayat 40 itu pasti hafal dah. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Itu doa Ibrahim. Rabbij'alni, ya Allah jadikanlah aku, wa min dzurriyyati, dan dari keturunanku, muqimas sholat, orang yang istiqomah menegakkan sholat. Ya Allah, terimalah permohonanku ini. Ini juga patut kita jadikan doa sehari-hari. Setelah zikir dalam sholat, katakanlah, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Gitu kan. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Demikian perjemaah. Nah, selanjutnya Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad SAW juga sama. Beliau senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnah kematian, dan beliau juga menyuruh kepada kita untuk berdoa kepada Allah agar dilindungi oleh Allah dari fitnah kematian. Dan doa itu diperintahkan kepada kita agar senantiasa dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat, setelah selesai membaca apa? Sholawat. Rasul bersabda, bila kalian membaca sholawat sampai dengan kalimat innaka hamidum majid, ya kan? Fal yata'awwad
billahi min arba'in. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari 4 perkara. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah al-masihid dajjal. Di sini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah mati, fitnah kematian. Terjemah, apa yang dimaksud fitnah kematian di sini? Ada 2 penjelasan. Yang dimaksud fitnah kematian di situ adalah saat-saat di mana seseorang hamba yang beriman berada dalam kondisi sakratul maut. Kita tahu, setan itu tidak akan pernah berhenti menyesatkan kita dan membelokkan kita ke arah kesesatan selama nyawa kita masih ada dalam tubuh kita. Kita dipalingkan oleh setan dari tauhid. Gitu. Dalam hadis Muslim Rasulullah bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya setan itu selalu hadir di sisi seseorang dalam setiap urusannya, termasuk akan datang kepada kita saat kita sakratul maut. Para jemaah, untuk dipalingkan. Setan akan berusaha memanfaatkan titik-titik kelemahan manusia. Dan sakratul maut itu adalah situasi chaos yang dialami oleh seseorang. Namanya saja sakarat. Apa artinya? Mabuk kematian. Kenapa mabuk kematian? Karena memang saat itu seseorang berada dalam chaos, ia harus pindah dari alam nyata ke alam gaib dan harus berpisah dengan ruhnya. Harus meninggalkan apa yang dia cintai di dunia ini. Ketiganya, sakaratul maut itu berat, luar biasa. Dalam hadis Al-Bukhari Rasulullah bersabda, "Inna lil mauti sakarat." Sesungguhnya bagi kematian itu ada sekaratnya. Sakit sekarat itu. Jangankan kita. Rasul yang maksum saja, yang bersih dari dosa, merasakan kesakitan itu. Sehingga putrinya Fatimah radhiyallahu anha sedih melihat Rasulullah yang begitu berat mengalami sakaratul maut. Dalam Al-Bukhari dikatakan, kata Fatimah, "Wa karb ya abah, sesungguhnya engkau sangat menderita wahai ayah dengan sakratul maut itu." Kata ayahnya, kata Rasulullah, "Benar wahai putriku Fatimah, tapi setelah ini tidak ada lagi kesulitan, yang ada adalah kesenangan." Setan bisa memalingkan kita. Oleh karena itu, dalam hal ini para jemaah, ketika seseorang sedang sakratul maut, dalam proses sakratul maut, Rasul mengajarkan kepada kita, kata beliau, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Kan gitu ya. Artinya, talkinkan olehmu, ajarkan olehmu, bimbing olehmu, dan bisikan olehmu kepada orang yang sedang sakratul maut. Apa? Kalimat la ilaha illallah. Gitu. Dalam hadis berikutnya dikatakan, "Paman kana akhiru qouli la ilaha dakhalal jannah." Siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, harapan masuk surga itu sangat besar. Bimbing yang sedang sakratul maut, jangan dibiarkan. Pelan-pelan
bisikan ke telinganya. Ketika seseorang dalam keadaan chaos, sakratul maut itu yang berfungsi tinggal ini. Tinggal alat dengar yang berfungsi. Yang lain sudah tidak berfungsi pada jemaah. Maka pelan-pelan katakan, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Begitu. Jangan dipotong jadi Allah, Allah saja. Salah itu. Keliru. Ada orang yang berpikir menurut akalnya, yang tidak merujuk kepada ketentuan dalil, dan merasa lebih pintar dari Rasulullah SAW. Dia bilang, kalau kita bimbing dengan la ilallah kepanjangan. Nanti gimana pas dia mengatakan la ilaha, blek mati gitu. Berarti la ilaha katanya gitu. Jadi sudah saja yang singkat, Allah, Allah, Allah. Nggak ada. Kalau berpikir seperti itu berarti kita telah sengaja atau tidak, sadar atau tidak, berarti telah menuduh Rasulullah itu bodoh. Tidak memperkirakan itu. Jadi bimbing, harapan kita mudah-mudahan bisa mengucapkannya. Minimal mengikuti dalam hati. Sebelum dicabut nyawa, malaikat ada banyak di situ, malaikat ngumpul di situ para jemaah. Cuman kita gak lihat. Coba baca surat Al-Waqi'ah. Falaula idza balagatil hulkum wa antum hina idzin tandurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tumsirun. Jadi ketika sakratul maut tiba di alam itu seseorang, kata Allah, kalian melihat orang yang sedang sakratul maut, tapi ada perkara gaib yang kita tidak lihat di situ, banyak malaikat. Kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, lebih dekat kepada orang yang sekarat itu. Walakin la tumsirun, tapi kalian tidak bisa melihat. Banyak malaikat. Nanti di bagian yang akan datang akan kita jelaskan untuk apa malaikat di situ para jemaah. Nah ini yang pertama, yang dimaksud fitnah kematian. Setan akan tetap datang mengganggu dan membelokkan manusia dari tauhid kepada kesesatan. Walaupun sakratul maut selama nyawa masih ada dalam tubuh kita, setan tidak akan pernah berhenti. Yang kedua, yang dimaksud fitnah kematian itu adalah peristiwa-peristiwa yang meringi kematian, seperti sakitnya mati, pertanyaan di alam kubur, domtotul kubri, dan lain-lain sebagainya. Itu fitnah kematian. Baik para jemaah, sekarang kita akan menjelaskan tentang ikhtiar yang harus kita lakukan untuk bisa mengakhiri kehidupan dunia ini dengan husnul khotimah. Jadi bukan hanya mendoakan agar orang husnul khotimah, tapi harus ada upaya yang maksimal agar kita husnul khotimah. Yang paling pertama, ikhlas dalam niat semata-mata karena Allah. Di dalam menjalankan perintah agama, perintah Allah, beribadah kepadanya, apapun bentuk ibadah itu, ikhlas nomor wahid dalam niat itu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan 50 tingkatan amal, dan yang paling tinggi adalah niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Para jemaah, kita lihat di surat Al-Ahzab ayat 23 maaf. Minal mu'minina rijalun shadaku ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum may yantadir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang mukmin ada orang yang menunaikan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang ia telah berjanji dengan janji itu. Ada mereka yang menunggu dan mereka sama sekali tidak membatalkan janjinya. Para jemaah, ayat ini turun kepada Rasulullah SAW terkait dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada perang Uhud. Dijelaskan dalam hadis Ahmad yang rada panjang.
Saya akan singkatkan. Anas bin Malik menceritakan pamannya sendiri yang bernama Anas bin Nadhr. Anas bin Nadhr itu, para jemaah, pada waktu perang Badar yang pertama tidak ikut. Ia sangat menyesal tidak bisa ikut dalam perang Badar. Kemudian ia mengatakan, sekiranya setelah ini ada lagi peperangan, pasti aku akan ikut dalam peperangan itu dan Allah akan melihat aku apa yang kulakukan dalam perang itu. Dan ternyata di tahun berikutnya terjadilah perang Uhud. Di Uhud, kita semua yang sudah pergi haji atau umroh pasti ke Uhud. Terjadilah perang Uhud. Nah, dalam perang Uhud itu umat Islam kan hampir kalah. Nah, Anas bin Nadhr ini dengan keberaniannya masuk merangsek ke pasukan musuh para jemaah. Setelah umat prajurit muslim kocar kacir diserbu oleh pasukan Khalid bin Walid di akhir peperangan itu, Anas bin Nadhr melihat Sa'ad bin Mu'ad. Ia pun lari ke belakang. Sementara Anas bin Nadhr terus lari ke depan mengejar musuh. Kata Anas kepada Sa'id, wahai Sa'id, kenapa kau ikut lari juga ke belakang? Kena kacau keadaannya. Demi Allah, kata Anas bin Nadhr, di sini di tempat inilah aku mencium baunya surga. Singkat cerita, selesailah perang Uhud itu dan banyak sekali prajurit muslim yang meninggal ketika itu. Nah, setelah usai perang, maka saudara dari Anas bin Nadhr, perempuan yang bernama Rubai bin Nadhr, mencari-cari saudaranya itu. Dan ia mendapatkan Anas bin Nadhr. Tapi kata Rubai, aku sudah tidak bisa mengenali wajah Anas bin Nadhr. Aku hanya bisa mengenali dia dari ujung-ujung jarinya, karena tidak kurang dari 80 luka di tubuh Anas bin Nadhr akibat tusukan pedang, akibat sabetan pedang, akibat tusukan panah dan tombak. Dia meninggal di situ. Nah, atas peristiwa itu turunlah ayat 23 tadi, surat Al-Ahzab. Minal mu'minina rijalun shadaku ma'ahadullah alaihi. Sampai kalimat wa ma tabdila wa ma badalu tabdila. Ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Niscaya husnul khotimah. Contohnya dalam bab jihad. Ya. Salat, zakat, saum, haji, umroh, infak, ngaji, semuanya ya harus kita lakukan atas dasar niat ikhlas semata-mata karena Allah, tanpa ada rasa sedikit pun di dalam hati kita keinginan untuk riya dan sum'ah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita lakukan untuk bisa mengakhiri hidup dalam kondisi husnul khotimah adalah istiqomah dalam amal soleh. Betah dalam ibadah dan nyaman dalam ketaatan. Ini yang harus kita usahakan. Saya ulangi, istiqomah dalam amal soleh, betah dalam ibadah, nyaman dalam ketaatan. Bisa menikmati ibadah itu. Kalau sudah nyaman dalam ibadah dan menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla, itu sulit diganggu oleh apapun juga para jemaah. Kayak anak-anak sekarang ada istilah, kalau dia sudah duduk, katanya sudah PW. Ya, gak mau tuh diganggu, disuruh. Udah PW, mau diganggu, disuruh gitu kan. Apa PW tuh? Posisi wena. Udah nyaman, udah enak, gak biasanya mau diganggu. Nah, ibadah itu seperti itu berjemaah, merasakan kenyamanan dan kenikmatan, itu yang harus kita usahakan. Istiqomah gitu.
betah dalam ibadah, dan ketagihan dalam ibadah. Gitu. Hati bahagia, hati tenang dan tentram. Sehingga kesulitan juga hilang, kebingungan juga sirna ketika ibadah. Seperti Rasul berkata kepada Bilal, "Ya Bilal," kata Rasul, "Qum fa'arihna bis salat." Bilal, iqomahlah, beri ketenangan kepada kami dengan salat. Salat itu bisa jadi sebuah upaya yang, salat khususnya kan, sebuah upaya relaksasi dari kesibukan pemikiran dan sebagainya. Bisa tenang dengan salat. Sehingga segala urusan, kesulitan, kebingungan, kebimbangan dalam hidup ini hilang ketika kita sholat. Bukan sebaliknya. Ketika sholat ingat segala yang susah gitu. Itu bukan nyaman dalam sholat, para jemaah. Itu sholat yang kacau. Ya kan? Itu. Kalau Rasul bisa sholat berjam-jam. Ya kan? Rasul itu dalam sholat malam, para jemaah, bisa menghabiskan 3 surat sekaligus. 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Al-Baqarah 286 ayat. Ali Imran 200 ayat. An-Nisa 176 ayat. Itu 1 rakaat itu. Menikmati sholat. Nyaman dalam sholat. Pewe dalam sholat. Kadang-kadang kita sholat berjamaah, imam rada panjang bacaannya. Cuman setengah lembar itu bacaan serakaat itu udah gelisah. Lalu diciriin, nih imam yang ini kalau baca sholat berjamaah panjang banget, panjang mulu bacaannya. 2 rakaat subuh itu cuma 1 lembar padahal para jemaah. Dan itu nggak lama. Tapi kena kebiasaan membaca surat-surat pendek di juz amma, ketika baca setengah lembar aja merasa panjang. Itu berarti belum pewe sholatnya gitu. Dalam bab sholat. Itu satu contoh para jemaah, ya. Gitu. Nah, kalau kita sudah istiqomah dalam keyakinan, pasti istiqomah dalam ibadah, betah dan nyaman dalam menjalankan ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah akan kasih kita keteguhan. Jadi upayanya harus kita tumbuhkan, kesadaran harus kita lakukan, lalu Allah akan kasih kepada kita kekuatan. Di surat Ibrahim 27 dikatakan, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan berikan kekuatan, mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang tsabit, kalimat thayyibah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kita sudah kokoh keyakinan kita terhadap kalimat tauhid dan nyaman menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita akan dapat keberuntungan luar biasa di akhir hayat kita. Kita kaitkan dengan ayat ke-30 surat Fussilat. Mudah-mudahan ini yang akan kita alami nanti pada jemaah. Di situ Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Azza wa Jalla, lalu mereka istiqomah dalam keyakinan itu, mantap keyakinannya, mantap akidahnya, mantap imannya, mantap tauhidnya, yang pasti akan mantap ibadahnya. Saat kematian nanti tiba kepada kita yang istiqomah tadi dalam keyakinan dan mantap dalam ibadah, tatanazzalu alaihimul malaikat, yang saya katakan tadi, para malaikat akan turun kepada mereka. Bukan 1-2 malaikat, al-malaikah jama' dari malakun. Para malaikat turun kepada kita.
Yang di surat Al-Waqiah tadi kita tidak bisa melihat, kan gitu. Untuk apa malaikat turun kepada kita sebelum dicabut nyawa? Menghibur kita. Dua hiburannya, kata para malaikat, alla takhafu, jangan kamu bersedih. Jangan kamu bersedih dengan kematian ini. Kau meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan rumah, meninggalkan kendaraan mewah, meninggalkan segala kenikmatan dunia. Jangan bersedih. Jangan. Yang keduanya, wala tahzanu. Jangan juga takut. Jangan takut menghadapi kematian. Karena tadi dikatakan kematian itu berat. Innalil maut sakarat, sakit kematian itu. Bahkan katanya sakitnya itu seperti begini sakitnya. Seperti besi panas yang merah ditaruh di atas bulu yang basah. Besi panas yang merah itu taruh di atas karpet yang basah. Psh, begitu. Itu kematian. Yang keduanya adalah peristiwa yang beri kematian tadi, alam kubur. Fitnah kubur tadi, ada pertanyaan di kubur, dan ada dogtotul kubri, himpitan kubur yang kata hadis tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari dogtotul kubri itu, himpitan kubur. Himpit sampai tulang rusuknya begini gitu. Sakit itu, menjerit. Dan kata hadis yang lain, jeritannya bisa kedengaran oleh seluruh makhluk di muka bumi. Illa thaqulain, kecuali jin dan manusia yang tidak bisa mendengar jeritan orang yang dikubur itu. Dan Rasul menjelaskan hikmahnya di hadis yang lain. Kenapa frekuensi telinga kita, alat dengar kita tidak bisa mendengar jeritan orang di dalam kubur? Sebab kata Rasul, kalau manusia diberi kekuatan mendengar itu, lalu siapa yang akan menguburkan orang mati? Kagak mau orang datang ke kuburan pada ketakutan gitu. Itu dihibur. Lo kata malaikat, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira kepadanya surga yang dijanjikan. Para jemaah, ketika itu bagi seorang mukmin yang sakratul mautnya dihibur oleh malaikat, saat itu tidak ada yang paling ia inginkan kecuali segera mati. Ingin segera dicabut nyawanya gitu. Sebaliknya bagi orang-orang kafir, durhaka dan pendosa, tidak ada yang paling ia takuti kecuali kematian. Itu yang kedua ya, istiqomah dalam keyakinan, istiqomah dalam ibadah, kemudian istiqomah dalam ketaatan, dan naman dalam menjalankan perintah-perintah agama. Yang ketiga, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, akan menjadi sebab seseorang memperoleh rahmat karunia dari Allah. Yakinlah bahwa Allah menerima amal ibadah kita. Harus begitu. Yakin bahwa Allah menerima taubat kita. Dan yakin bahwa Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Harus begitu para jemaah. Ibadah yang kita lakukan harus yakin Allah menerimanya. Istighfar kita yakini Allah pasti akan mengampuni. Itu husnudzon. Tobat kita pasti Allah akan menerima tobat kita. Tidak boleh ada keraguan barang sedikit pun. Jangan-jangan ibadah kita aku ditolak. Jangan-jangan istighfar aku tidak didengar oleh Allah. Jangan-jangan tobat aku tidak diterima oleh Allah. Kalau kita punya pikiran seperti itu, yang terjadi ya seperti itu.
Ya kan? Ke dalam hadis qudsi Rasul bersabda, Allah berfirman, kata Allah, aku sebagaimana disangkakan oleh hambaku. Jika hambaku berprasangka baik, maka baik yang ia dapat. Sebaliknya, jika hambaku berprasangka buruk kepadaku, buruk pula yang ia dapat. Gitu. Maka di hadis Muslim Rasul bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dzan bil azza wa jalla. Janganlah seseorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berhusnudzon kepada Allah. Allah pasti terima tobat kita dan ampuni dosa kita. Saya bacakan hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, Allah berfirman. Apa firman Allah? Ada 3 poin di sini. Dulu sudah pernah kita bahas di sini pada jemaah. Qala Allah ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Itu yang pertama. Hai anak Adam, kata Allah, hai manusia, selama kalian berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa kalian dan aku tak peduli seberapa banyak dosa kalian. Sehingga lanjutannya, ya ibna Adam lau balagot dzunubaka ananas sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubalihi. Anak Adam, sekiranya dosa-dosamu bertumpuk sampai setinggi langit, lalu kalian beristighfar kepadaku, minta ampunan atas dosa-dosa itu, akan kuampuni dosa-dosa kalian dan aku tak peduli walau dosa kalian sebanyak itu. Yang ketiganya, ya ibna Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah. Anak Adam, sekiranya kalian datang kepadaku membawa dosa kamu seisi bumi, saking banyak itu dosa seisi bumi, dan kalian menemuiku dalam keadaan tidak menyekutukan aku barang sedikit pun, kata Allah, maka niscaya aku akan datang menemuimu membawa ampunan seisi bumi pula. Impas. Nggak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada tobat yang tidak diterima oleh Allah asalkan istighfarnya benar dan tobatnya nasuha. Seperti apa istighfar yang benar itu? Istighfar yang benar itu, dia minta ampunan kepada Allah atas dosa itu yang ia lakukan, dan hatinya tidak terkoneksi lagi dengan dosa itu. Bahkan dia cabut dari dalam hatinya keinginan untuk berbuat dosa, lalu ia sesali itu. Itu istighfar yang benar, termasuk tobat yang benar. Kalau ia istighfar kepada Allah atas dosa yang dilakukannya, sementara hatinya masih terkoneksi dengan dosa itu, alias masih ingin berbuat dosa, itu sama dengan memperolok-olok Allah Azza wa Jalla. Itu. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni kesalahanku, aku telah berbuat perbuatan dosa yang itu. Tapi hatinya masih ingin melakukan itu, gitu. Karena merasa enak gitu berbuat dosa yang itu. Nah, itu berolok-olok Allah Ta'ala. Demikian para jemaah, berhusnuzon kepada Allah menjadi sebab seseorang memperoleh husnul khotimah di akhir hayatnya. Yang keempat, tadi di poin yang ketiga dalam husnul khotimah adalah seseorang diberi kemudahan atau dorongan dan kemudahan oleh Allah untuk bertobat dan beristighfar sebelum kematiannya, sehingga mati dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka bersegera tobat kepada Allah dengan tobatan nasuha, tidak boleh menunda-nunda tobat. Kata Al-Quran surat An-Nisa, innamat taubatu 'alal ladzina ya'maluna sayyi'at bijahalatin tsumma yatubu min qarib. Jadi tobatnya tidak ditunda-tunda. Tardah gitu kan. Tobatnya nanti kalau udah pensiun baru tobat.
Misalnya gitu ya kan. Dan emang tahu mau hidup sampai pensiun. Ya udah pensiun ada job lagi, gak jadi lagi tuh tobatnya tuh. Ya kan? Nah para jemaah, jadi segera bertobat. Dan di hadis tadi sebesar apapun dosa dan kesalahan Allah akan mengampuni. Kita sudah sangat populer ya ini kisah ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim tentang seseorang di zaman Bani Israel ya kan, yang karena kejahatan dan kedurhakaannya serta kekejamannya, preman itu bukan lagi preman dia luar biasa, telah membunuh 99 orang ya kan. Lalu ia menyadari kesalahannya dan ingin bertobat tapi tidak tahu bagaimana cara bertobat. Dia bertanya-tanya pada orang di mana ada rahib yang bisa membimbing dia untuk bertobat. Ada orang yang ngasih tahu, ia datang ke seorang rahib. Rahib itu apa namanya? Pemuka agama Yahudi ya, Nasrani gitu. Yang Bani Israel kan itu. Lalu ia mendatanginya, ia bercerita di depan rahib itu apa yang tadi perbuatnya, bahwa ia telah membunuh 99 orang dan ia ingin bertobat. Si rahib kaget itu. Dah kata si rahib, dosamu udah kelewat banyak. Jangankan 99, membunuh seorang saja itu adalah dosa besar. Dia putus asa para jemaah, ya kan? Lalu dibunuh pula tuh si rahib itu karena keputusasaannya. Genaplah 100 orang dia bunuh. Tapi gejolak hati, dorongan untuk bertobat itu tak berhenti. Ia pun mencari rahib yang lain dan ia mendapatkan si rahib yang satu bercerita tentang apa yang telah diperbuatnya, dan dengan bijak sang rahib itu mengatakan, sebesar apapun dosa kamu, kalau kamu bertobat dengan tobatan nasuha, Allah akan mengampuninya. Di surat 16 di surat At-Tahrim ya, ayat 8 Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tobatlah dia. Tapi kata sang rahib, agar tobatmu lulus dan mulus, kamu harus pindah tempat tinggal. Jangan lagi tinggal di desa itu, karena kalau kamu tinggal di desa itu, kamu sulit bertobat dengan lulus dan mulus, karena di situ orang-orang para penyamun semuanya di situ. Pindahlah dia, belum sampai ke desa yang dituju dia wafat, dia meninggal dunia. Intinya tobat itu menghapus segala dosa dan kesalahan. Makanya kalau ada orang non muslim, orang kafir masuk Islam, artinya dia tobat, kembali kepada keislaman, maka seluruh dosa kekafirannya dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang berbuat dosa besar, ia tobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dihapus seluruh dosa dan kesalahannya. Yang Rasul bersabda, at-taib minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosanya seperti tak pernah berbuat dosa. Kita ambil contoh satu lagi. Dalam hadis Abu Hurairah diceritakan, di masa Rasul ada orang yang belum pernah sholat barang sekalipun tapi masuk surga. Ya. Ceritanya begitu, seorang di masa Rasul menyatakan diri masuk Islam, bersyahadat, langsung ikut perang dan mati dalam peperangan itu, masuk surga. Karena keislamannya menghapus dosa dan kesalahan, dosa kekafirannya, tobat yang dilakukan menghapus segala dosa dan kesalahannya. Itu para jemaah yang keempat, ikhtiar yang dapat kita lakukan untuk mencapai husnul khotimah. Kelima, keenam, ketujuh, dan selanjutnya akan kita bahas nanti. Saya menuliskan pembahasan tentang ciri-ciri husnul khotimah dan ciri-ciri su'ul khotimah. Insya Allah akan kita bahas di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan sampai di sini kita bisa, saya dan para jemaah bisa mengambil manfaat, dan kita ikhtiar bersama-sama, saling mengingatkan, saling bergandeng tangan, saling tawasau bil haqqi,
tawasabi sobri, dan saling mendoakan satu sama lain. Mudah-mudahan di ujung akhir kehidupan kita nanti semuanya kita husnul khotimah insyaallah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.